آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته ونفحاته في الدارين آمين. وافتتح كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء بالقرآن العزيز. وافتتح dan memulai ia musannif Al-Imam An-Nawawi kitabahu akan kitabnya Imam An-Nawawi biqaulihi dengan perkataannya Imam An-Nawawi Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa iktidaan bil Qur'anil Azizi? Karena ikut kepada Al-Qur'an yang mulia, wa amalan dan karena mengamalkan bihadisi kulli amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa ajdam. Karena mengamalkan dengan hadis kullu amrin setiap urusan zibalin ay sahibi halin, artinya yang mempunyai keadaan yuhtammu bihi syar'an, yang dianggap penting akannya kulli amrin, akannya keadaan syar'an secara syarak, la yubda'u fihi yang tak dimulai padanya kullu amrin bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, ai artinya la tudkarul basmalatu, tak disebut akan basmalah fi awwalihi, pada awalnya kulli amrin. Fahuwa maka bermula ianya kullu amr ajzamu ay naqisun wa qalilul barakati. Ajzam itu artinya kurang dan sedikit barokahnya. Fahuwa maka bermula ianya kullu amr wa intamma hisan, dan sekalipun sempurna ia kullu amrin hisan secara hissi, secara format, secara kasat mata, la yatimmu maknan ialah tidak sempurna ia kullu amrin maknan secara makna. Kitab Al-Arba'in An-Nawawi, matan hadis kitab Arba'in itu beliau memulai kitabnya dengan menulis basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ada dua alasan kenapa beliau memulai dengan basmalah. Pertama karena ikut kepada Quran, karena Quran yang pertama kali ditulis adalah bismillahirrahmanirrahim. Alasan kedua adalah karena mengamalkan hadis kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa ajzam. Setiap urusan yang dianggap penting, setiap urusan yang dinilai sebuah ibadah, atau setiap urusan yang berpotensi mendapatkan pahala tapi tak diawali dengan mengucapkan basmalah, tak diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan yang dilakukan akan kurang atau barokahnya hanya sedikit. Jadi seandainya ada perbuatan yang tak diawali dengan bismillah, maka meskipun secara fisik perbuatan itu sempurna, tetapi tak ada maknanya, tak ada rohnya. Mungkin ibarat zombie. Jadi badannya ada lengkap seperti manusia, tapi tidak punya roh, tidak punya nyawa. Jadi kayak tak ada artinya. Makanya karena begitu penting basmalah ini, maka Imam An-Nawawi memulai kitab beliau Arba'in An-Nawawiyah dengan tulisan bismillahirrahmanirrahim. Wa warada, dan datang hadis iza katabtum kitaban faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim. Iza katabtum kitaban, apabila menulis kalian akan sebuah kitab,
Faktubu fi awwalihi, maka tulislah oleh kalian pada awalnya kitab Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtumuha, dan apabila telah menulis kalian akannya kitab, faqra'uha, maka bacalah oleh kalian akannya. Apabila telah menulis kalian akannya bismillah, faqra'uha, maka bacalah oleh kalian akannya bismillah. Wa min khawasiha, dan ialah diantara kekhususan basmalah, anna man talaha inda naumi, bahwa sungguhnya sebermula orang yang membaca ia orang akannya basmalah ketika tidur. Kok bisa orang tidur baca? Maksudnya inda iradatin naumi, ketika hendak tidur membaca basmalah ihda wa ishrina marratan, sebanyak 21 kali. Aminatil kalailata, niscaya aman ia orang pada malam itu. Aman dari apa? Minasyaitoni, dari setan. Wa min mautil faj'ati, dan dari mati mendadak. Wa amina baituhu minas sariqati, dan aman oleh rumahnya orang dari pencurian. Jadi basmalah itu mempunyai banyak fadilah, mempunyai banyak keutamaan. Di antara keutamaan adalah kalau ada orang yang ingin tidur, ketika hendak tidur membaca basmalah sebanyak 21 kali. Itu bentar ya, tak sampai 2 menit malah. Bismillahirrahmanirrahim, sebanyak 21 kali. Maka ketika dia tidur pada malam itu, insyaallah bismillah, orang tersebut aman dari gangguan setan. Yang kedua, aman dari mati mendadak. Yang ketiga, rumahnya atau tempat tinggalnya aman dari pencurian. Mati mendadak itu tadi ya, terutama kalian yang tidur dirancang, yang di atasnya itu kawannya tak besar, badannya cantik. Baca ini, saya juga baca. Khawatir kayunya ada yang retak atau besinya udah lapuk. Rumahlah kita tidak tahu. Saya tak mendoakan, tapi khawatir. Ada yang gemuk, tolong sadar, jangan di atas. Tolong sadar di atas. Baca nih, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, sangat mudah. Tapi fadilahnya sangat besar. Aman dari gangguan setan, aman dari mati mendadak, dan aman rumah atau tempat tinggalnya dari pencurian. Wa man katabaha sittami'at wa man katabaha sittami'ati marratin. Oh, salah. Kitab yang mahal. Wa hamalaha wa man katabaha, dan barang siapa yang menulis ia orang akannya basmalah sittami'ati marratin sebanyak 600 kali. 600 kali ditulis. Wa hamalaha, dan membawa ia orang akannya basmalah yang ditulis tadi. Ruziqal hifdzu, niscaya dikaruniai akan ia orang al-hifdzu, akan penjagaan, wal qabulu inda jamil khalqi, dan diterima di sisi seluruh makhluk. Ini salah satu fadilah yang kedua adalah siapa yang menulis basmalah sebanyak 600 kali, ditulis di kertas Bismillahirrahmanirrahim 600, lalu dibawa kemanapun dia pergi, kecuali ke kamar mandi ya, ke WC itu nggak boleh. Maka insyaallah dengan barokah basmalah, orang tersebut akan dikaruniai penjagaan, aman dari misalnya gangguan dan seterusnya, dan orang-orang akan menerima dia, akan welcome. Karena terkadang ada tuh kita padahal nggak kenal sama orang, tapi kok merasa nggak enak sama orang tuh. Apa ya, saya kok nggak senang aja sama dia. Jadi untuk menghindari itu, amalkan ini. Kata ulama juga, sebagian ulama mengatakan, makanya jangan mandi ketika azan. Bahkan kalau kalian sedang mandi, azan berkumandang, apalagi maghrib, berhenti dulu. Ketika mandi, azan berhenti dulu. Selesai azan nanti baru lanjutkan mandinya. Karena katanya ketika kalau seandainya kita mandi ketika azan berkumandang, maka setan-setan yang di kamar mandi itu nempel di badan. Nah, ngikut ya, ada yang duduk di pundak, ada yang megang kaki. Maka setiap orang yang nengok kita merasa tidak senang aja. Nah, kalau yang suka mandi maghrib, kan lagi ya. Mandi itu bagus jam 1 ke atas.
jam 2 malam, jam 3 malam itu bagus. Wakila inna man katabaha fi awwali yawmin minal muharrami mi'atan wa salasa asyrata marrah wa hamalaha lam yanamlu makruhun wa ahlu baitihi muddata umrihi. Inna man katabaha, sungguhnya orang yang menulis dia orang akannya basmalah fi awwali yaumin, pada awal hari minal muharrami, dari bulan Muharram, menulis mi'atan wa salasa asyrata marrah, menulis sebanyak 113 kali. Wa hamalaha, dan membawa ia orang akannya tulisan, akannya basmalah yang ditulis, lam yanalhu, niscaya tidak menimpa akannya orang, makruhun, oleh sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tak disukai, huwa, dia, wa ahlu baitihi, dan keluarganya, muddata umrihi, selama umurnya, selama hayatnya. Nah, ini salah satu fadilah juga, fadilah yang ketiga. Ba'dul ulama mengatakan siapa yang ketika tanggal 1 Muharram, awal yaumin Muharram, artinya 1 Muharram ya, tanggal 1 Muharram dia menulis basmalah sebanyak 113 kali. Lalu dibawa kemana-mana, insyaallah dengan barokah Fatihah orang tersebut aman atau terhindar dari sesuatu yang tak ia senangi. Nah, sekarang bulan apa? Awal ya, oh masih lama Muharramnya. Anda ingat? Ada yang mengatakan menulisnya itu di tanah lapang, jangan di ruangan, tanah lapang. Dan nulis bismillahnya itu dari guru saya. Bismillahnya itu kalau mim jelaskan ada bolongnya, karena ada khot yang tak pakai bolong. Tidak boleh ketika bismillah mimnya ada bolongnya. Allah hanya ada bolongnya, jelas mimnya ada bolong. Jangan pakai khot dokter. Terus saja itu mim ini. Yang nampak huruf pertama, huruf terakhir enggak. Itu kata dari guru saya itu di tanah lapang. Yang penting jangan dalam ruangan, dan jelas huruf mimnya hanya jelas. Bawa kemana-mana, simpan, amalkan besok kalau masih itu. Bukan hanya kita ya, bukan hanya kita faedahnya, tapi juga keluarga kita. Kita dan keluarga kita terhindar dari sesuatu yang tak kita senangi. Wa man istaiqadha min manamihi, dan barang siapa yang bangun dari tidurnya orang. Wa qala, dan berkata ia orang, bismillahirrahmanirrahim, razaqahullahu ridwanul akbar, niscaya mengkaruniai, memberi karunia akannya orang oleh Allah akan ridhonya Allah yang besar. Sangat mudah ya, bangun hanya baca bismillah aja kita sudah mendapatkan ridho Allah. Tapi satu masalahnya, lupa saja. Bangun tuh boleh nampak ustaz atau ustazah tuh dah tuh, pengen cepat ke musola, pindah tempat tidur. Padahal bismillahirrahmanirrahim betapa mudahnya. Tapi kalau bisa jangan ini aja ya, tentu baca doa. Alhamdulillahillazi masih hafal. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, idza qala al-'abdu apabila berkata oleh seorang hamba bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, qalatil jannatu, berkata surga, labbaika wa sa'daika. Labbaika ini biasanya menjawab seruan ya. Kita ketika haji itu disunahkan memperbanyak baca labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Labbaika, apa ya? Aku sambut seruanmu, aku sambut panggilan. Allahumma inna abdaka fulanan, sesungguhnya hambamu fulanan si anu. Fulan ini nama orang ya. Siapa? Qala, berkata ia abdun, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ya Allah,
zahzihhu, amar dari zahzaha yuzahzihu, zahzihhu ay ba'idhu, jauhkanlah olehmu akannya hamba, anin nari dari neraka, wa adkhilhu jannataka, dan masukkanlah olehmu akannya hamba jannataka, ke surgamu. Jadi setiap ada orang yang membaca basmalah, surga ikut komen, bukan hanya like aja, komen juga beliau. Beliau surga ikut komen. Apa katanya? Labbaika wa sa'daika. Setelah itu doa sama Allah, ya Allah, hambamu ini ya Allah, Muhammad ikhwan zuhur ini membaca bismillah ya Allah, jauhilah dia dari neraka dan masukkanlah ke surga. Ikhlaslah. Lebih besar sebenarnya mendoakan orang lain daripada mendoakan diri sendiri ya. Ketika kalian mendoakan orang lain, maka kalian akan didoakan dengan doa yang sama oleh malaikat. Mana yang dikabulkan? Doa malaikat atau doa kalian? Malaikat itu tak berdosa, tak pernah melakukan dosa. Kalau kalian ada pahalanya, ada pahala. Makanya ada orang yang diangkat jadi wali karena kerjanya hanya mendoakan orang aja. Dia ada kisah orang yang kerjanya duduk di pinggir jalan, seperti gelandangan, tapi bukan gelandangan, dia kena duduk. Dia kerjanya cuma mendoakan orang lewat. Ada orang lewat mukanya murung, ya Allah, berikanlah dia ya Allah. Ada muka orang senang, ya Allah, dawamkanlah kesenangan dia ya Allah. Nampak ada orang lagi memarah, ya Allah, berilah dia kesabaran. Itu aja kerjanya tiap hari. Nah, karena doa itu aja dia diangkat menjadi wali. Coba kalian duduk pada asrama itu, nampak kawan kalian, ini dia banyak hutang, ya Allah, lunaskanlah hutangnya ya Allah. Nampak kawan kalian yang lapar, ya Allah, berilah dia makan ya Allah. Itu aja doa kalian, kerja kalian itu. Insyaallah dia akan jadi wali asrama. Karena baik wali perhatian dari sama kawan yang menjadi wali asrama. Alhamdulillah ay as-sana'u, semula segala pujian. Ay as-sana'u artinya pujian, bikulli kamalin sabitun, dengan setiap kesempurnaan. Sabitun apa sabitun? Bisa sabitun, bisa sabitin. Kalau sabitun menjadi khobar. Kalau sabitin menjadi naat dari kamalin. Bikulli kamalin sabitin au sabitun wa mustahaqqin au mustahaqqun. Dengan setiap kesempurnaan yang tetap dan berhak lillahi, bagi Allah. Jadi segala puji itu apa maksudnya? Pujian yang menunjukkan kesempurnaan, tapi itu bukan hanya semua pujian ya, hanya pujian dan kesempurnaan yang layak bagi Allah. Karena terkadang dari kacamata manusia, bagi manusia itu adalah sebuah kesempurnaan, tapi ketika disandarkan kepada Allah itu malah menjadi sebuah kekurangan. Misalnya ada di sebuah daerah itu makin banyak anaknya, tandanya dia makin hebat. Berarti kalau orang punya banyak anak dipuji itu, wah hebat ya, anaknya banyak. Tapi ketika itu disandarkan sama Allah, apakah menjadi sebuah pujian? Tidak. Allah kamu itu punya banyak anak, salah ya. Itu malah membuat Allah menjadi apa? Tak layak disandarkan kepada Allah. Jadi maksudnya pujian yang benar, yang memang pujian itu pantas kita sandingkan kepada Allah. Apa misalnya kulit putih itu biasanya di sebuah daerah itu bagus misalnya. Oh berarti apakah kulit Allah itu putih? Tidak bisa ya, tak bisa kita sampaikan seperti itu. Fala fardha minhu, maka tak ada satupun minhu dari pujian.
li ghairihi, bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Li'annal kamala, karena sungguhnya kesempurnaan itu imma qadimun, ada kalanya qadim, fa huwa wasfuhu, maka ianya qadim itu ialah sifat Allah, wa imma hadithun, dan ada kalanya hadis, fa huwa fi'luhu, maka bermula ianya hadis ialah perbuatan Allah. Wa atal musannifu bil hamdalati, dan mendatangkan oleh musannif dengan hamdalah ba'dal basmalati, setelah basmalah, iktidaan bil Qur'anil karimi, karena ikut dengan Quran yang mulia, wa amalan biqaulihi, dan karena mengamalkan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul hamda yuhmadu bihi liyusiba hamidahu. Sesungguhnya Allah ialah mencintai, ya Allah akan pujian. Yuhmadu bihi, yang dipuji ya Allah dengannya pujian. Kenapa Allah mencintai pujian? Kenapa Allah menyukai pujian? Liyusiba hamidahu, agar memberi pahala ya Allah akan orang yang memuji Allah. Ini apa ya? Sangat menunjukkan bahwa Allah itu tak sama seperti kita. Bencana bagi saya itu tak perlulah sampai mengeluarkan dalil laisa kamitslihi syai'un. Tak perlu pakai dalil itu yang menunjukkan bahwa Allah itu tak sama dengan kita. Cukup kita membaca sifat-sifat Allah saja. Ini salah satunya. Ini menerangkan, hadis ini menerangkan bahwa Allah suka dipuji, senang dipuji. Sama dengan kita. Kita senang dipuji, senang dipuji. Tapi bedanya apa? Allah itu senang dipuji liyusiba hamidahu. Tujuannya agar Allah bisa memberi pahala kepada orang yang memuji. Jadi sebenarnya Allah senang dipuji bukan karena Allah itu dipuji, tapi Allah senang dipuji agar Allah bisa memberi pahala orang yang memuji. Beda sama kita ya. Kita senang dibilang pintar karena biar apalah. Orang pintar dia. Kalau sebenarnya nolak itu sok-sok aja itu. Entahlah saya ini apalah. Itu gayanya. Jadi hatinya itu baru tahu ya. Dari kemarin saya juara 1, baru sekarang kamu puji. Malah kalau seandainya ada lah atau tahu kita ada udang di balik bakwan, nah itu pasti kita apa itu? Sekarang uji, mau apa kamu? Ada yang mau ingin ganteng, mentah orang tua saya tadi datang, sekarang dipuji-puji saya ya. Kalau Allah tuh enggak, Allah ingin silakan puji saya kasih kamu pahala. Jadi itulah. Jadi sangat naif ada orang-orang yang masih mau menyamakan Allah dengan hambanya, mau menyamakan Allah dengan makhluknya. Jangankan zatnya lagi, sifatnya Allah saja tak bisa kita samai, kita tandingi. Apalagi zat Allah yang maha sempurna. Malah bilang pula Allah itu punya wajah seperti wajah kita, Allah itu punya tangan seperti tangan kita, Allah itu turun dari langit ke dunia seperti kita turun dari atas mimbar ke lantai. Emang Tuhannya dia. Mungkin Tuhannya versi dia, versi mereka dengan Tuhannya versi kita mungkin beda. Oke, kalau beda. Tapi kalau sama, jangan beda ya. Tuhan kalian dengan Tuhan saya sama. Oh, misalnya, alhamdulillah. Kalau tidak keluarlah dari pondoknya, tidak diterima. Wa waroda annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan datang hadis bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamdulillahi, sebermula pujian, sebermula memuji Allah, amanun lin ni'mati, ialah penjaga bagi nikmat, menjaga min zawaliha, dari hilangnya nikmat. Jadi hadis, sebuah hadis mengatakan kalau ingin nikmat kita tak dicabut, tak dihilangkan, maka perbanyak memuji Allah. Dapat kiriman alhamdulillah, dapat uang dikit alhamdulillah, bisa makan alhamdulillah, tak ada uang bisa makan nasi dapur alhamdulillah, tak ada kiriman masih bisa bernapas alhamdulillah. Apalagi tak ada kiriman tidak bisa bernapas, nah kita baca sama-sama alhamdulillah. Bersyukur apapun yang meskipun musibah ataupun nikmat yang datang, bersyukur alhamdulillah.
Wa qala ba'dul arifina, dan berkata oleh sebagian arifin, alhamdulillahi, sebermula kalimat alhamdulillah, samaniyatu ahrufin, ialah 8 huruf. Wa abwabul jannati samaniyatun, dan sebermula pintu surga itu ialah 8. Faman qala alhamdulillahi, maka barang siapa yang mengatakan alhamdulillah, istahaqqa an tuftaha lahul abwabus samaniyatu, niscaya berhak bahwa dibuka baginya orang akan 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyihi masya'a, yang bisa masuk ia orang dari yang mana saja yang ia mau. Fayukhayyaru, maka diberi pilihan ia orang, bainaha, di antara pintu yang 8, ikraman lahu, karena memuliakan bagi orang. Ini Ba'dul Arifin, ini tidak ada hadisnya ya. Cuma Ba'dul Arifin mengatakan rahasia dari alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah 8 huruf? Alasannya kenapa 8 huruf? Karena kata Ba'dul Arifin, karena disamakan dengan jumlah pintu surga. 8 huruf alhamdulillah sama dengan pintu surga 8. Lalu siapa yang baca alhamdulillah, maka orang tersebut disuruh pilih mau masuk pintu yang mana. Tapi enggak cuma sekali ya. Alhamdulillah, terbayanglah tuh 8 pintu yang mana tidak ya. Tentunya ini bagi yang istiqomah baca alhamdulillah. Minimal setiap selesai sholat itu baca alhamdulillah sebanyak 33 kali. Itu minimal itu. Kalau bisanya itulah setiap kali awal melakukan perbuatan baca bismillah. Setiap selesai melakukan sesuatu baca, buka kitab bismillah, tutup kitab alhamdulillah, masuk kelas bismillah, keluar alhamdulillah, pakai sendal bismillah, selesai alhamdulillah, ngangkat ember bismillah, selesaikan ember alhamdulillah. Apa lagi? Pergi koperasi bismillah, sampai koperasi alhamdulillah. Duduk tadi bismillah, mau berdiri tadi alhamdulillah, masuk mushola bismillah, keluar mushola alhamdulillah. Istiqomah lah kalau yakin saya 1000 kali baca alhamdulillah dah kalian. Tidak. Bangun tidur bismillah, mau tidur alhamdulillah. Itu pun kalau ingat. Bismillah kapan kalau ingat? Mau makan ya. Kalau enggak pas makan enggak ingat bismillah itu keterlaluan ya. Tadi kalian makan tahan setan ya. Wahtalafal ulama'u wallahu a'lam bissawab. Subhanallah.